Di sini saya mempertanyakan aksi massa yang menuntut supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap. Banyak sekali penceramah-penceramah atau ulama seperti Abdul Somad dan Bahar Smith yang sering sekali mengujar kebencian, tapi sampai saat ini tidak ditangkap. Seperti contohnya Abdul Somad, menghina umat minoritas terutama agama Kristen dengan mengatakan di salib ada jin kafir dan di patung ada jin, begitu kata Abdul Somad. Sudah beberapa kali warga mendesak pemerintah untuk menangkap atau mengadili Abdul Somad, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI. Jadi kadrun maunya penceramah Al Zaitun adalah orang-orang seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah yang suka mengujar kebencian dan suka menghina agama lain, seperti Abdul Somad yang sering sekali menghina di salib ada jin kafir. Apakah kalian setuju MUI dibubarkan? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Untuk mendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Setelah saya melihat, mendengar kutipan dari Bapak Mahfud MD bahwa Panji Gumilang dan Al Zaitun dan NII KW9 itu adalah memang settingan dari pemerintah. Itu lebih menyakitkan lagi buat saya setelah saya mendengar ini. Sangat sakit, sangat sakit. Pengorbanan kami dengan penjelasan dari Pak. Di belakang kami nggak sedikit, ribuan, ratusan ribu. Sampai pada hari ini, santri-santri semua. Belum orang tua. Kalau memang ini benar settingan pemerintah, Panji Gumilang untuk melawan NII yang dulunya oleh Kartosuwiryo. KW9 ini diciptakan untuk melawan Kartosuwiryo, NII-nya Kartosuwiryo. Itu kan berarti kami akan diadu domba. Sementara cara Panji Gumilang untuk merekrut umatnya atau masyarakat dengan anwal dan anfus, jiwa dan raga, harta, semua pada waktu itu tidak. Ya buat saya enjoy aja karena ingin menegakkan li'ilahi kalimatillah, negara karunia Allah. Siapa yang nggak mau masuk surga? Ya. Saya mau tanya, yang hadir di sini dan semua, siapa yang nggak mau masuk surga? Dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Panji Gumilang. Sampai kami masuk disumpah di baiat. Yang tadinya sholatnya rajin, yang tadinya taat kepada orang tua, berani kepada orang tua, sekarang sampai meninggalkan, bahkan sampai dikafir-kafirkan. Doktrinnya kan jelas.
Siapa sih yang nggak mau masuk surga? Doktrin yang paling itu kan itu, yang paling kuat kan dijanjikan masuk surga. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara sandiwara seperti ini, seperti tadi pemerintah mengkoordinir Panji Gumilang dan gajah itu begini itu kan cuma sandiwara. Tapi di situ kan ada janji-janji doktrin yang menjanjikan bahwa dijamin akan masuk surga di bawah naungan negara karunia Allah, dipimpin oleh Presiden Panji Gumilang yang sekarang ngatasnamakan Syekh di negara karunia Allah. Di situ kan ada sebutan Madinah, Indonesia, tanah yang suci. Apalagi setiap satu Muharram. Kalau dengar cerita di Mekah sana, di Madinah sana, lempar jumroh itu kan pakai batu. Jadi Madinahnya di Indonesia pakainya semen. Karena pada waktu tahun 2000 itu baru peletakan batu pertama Masjid Rahmatan lil Alamin yang terbesar bahkan tertinggi di seluruh Asia. Orang tua sendiri, keluarga sendiri, adik-adik, saudara-saudara saya, semuanya saya katakan kafir karena tidak mau ikut. Jadi pada waktu itu adik kandung saya lagi sekolah, lagi ujian STM kelas 3, ujian terakhir. Saya culik dari Kebumen, saya bawa ke Jakarta untuk dihijrahkan. Baru 3 hari dia langsung kena stroke, saking stresnya. Belum lagi orang tua saya sendiri, adik kandung juga. Pas mau menikah di rumah di Kebumen sana sudah menerima tamu undangan untuk menikah, menunggu pengantin dari Jakarta. Hari itu juga saya gagalkan. Akhirnya orang tua saya kalap, menyemplung ke Waduk Sempor. Mungkin di sini ada tahu lah, penduduk orang Kebumen, Waduk Sempor. Ditolong oleh tukang mancing, sehingga alhamdulillah orang tua saya selamat. Disitulah maka begitu mendengar yang itu sama, mungkin bahkan lebih sakit lagi. Ternyata setelah sekian lama saya ngikutin NII KW9 yang dipimpin oleh Imam Negara Islam, yaitu Panji Gumilang, ternyata ini semua adalah rekayasa. Ini semua adalah bentukan atau settingan dari pemerintah itu sendiri. Pekerjaannya mencari duitnya gimana? Mencuri, mengkoordinir para pembantu-pembantu untuk dimasukkan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa pembantu itu. Setelah 1 hari 2 hari dia tinggal di situ, majikannya meleng, majikannya lengah, hartanya dikuras, apa yang ada di dalam rumah itu dihabisin. Beliaulah yang mengkoordinir hal ini. Kan dijanjikan untuk mendapatkan surga, hidup di dalam negara karunia Allah, surganya dunia. Meski hal-hal melenceng yang Anda lihat tidak sesuai dengan syariat. Melenceng syariat menurut siapa? Menurut NII KW9 itu sah-sah saja. Wow. Dan itu halal. Pada saat itu halal semuanya. Masuk NII, orang-orang yang di luar NII itu kafir. Hartanya itu semuanya halal. Apalagi di situ kondisinya perang. Siapapun yang mudah masuk ke situ pasti hanyut, pasti tergiur. Bahkan jangankan di baiatnya itu yang nomor 3 itu jelas disumpahnya di situ. Rela berkorban, jiwa, raga tuh. Dengan nyawa taruhannya, jiwanya, semuanya, harta yang ada di dalam diri saya, yang saya punya, dikorbankan semua untuk membangun negara Islam Indonesia. Wajar saja
Kalau sekarang katanya Indonesia negara suci, nggak perlu lempar jumroh di Arab sana. Karena di Indonesia sendiri sudah suci, negara Islam karunianya Allah. Itu di situ jelas sekali. Kalau di sana ngelemparnya pakai batu. Kalau di Indonesia waktu itu karena di tahun 2000 baru peletakan batu pertama yang namanya Masjid Rahmatan lil Alamin, ngelemparnya pakai semen 100 sak, 1000 sak. Yang saya lewati ini jalan-jalan yang sangat buruk sekali kalau menurut saya. Posisi Mike boleh lebih dekat, Bapak? Iya. Saya masuk NII tahun 99 sampai 2002. Di situ saya dibaiat, waktu itu saya punya istri. Sampai saya masuk di baiat, saya hijrah. Setelah hijrah saya oleh pimpinan, saya bilang, Abi gimana dengan istri saya? Antum istrinya harus ikut ke NII. Kalau nggak mau gimana, Bi? Ceraikan. Oh. Di sini banyak bidadari di NII. Lebih dekat lagi, Yang Pak, ngebaiat posisi siapa waktu itu, Pak? Saya dibaiat oleh Isa dan Ilyas waktu tahun 99. Setelah dibaiat, saya didoktrin, dikasih ayat-ayat tentunya untuk menjadi tentara Islam Indonesia, negara karunia Allah. Itu saya tugasnya adalah penggalangan dana. Di penggalangan dana itu saya melakukan banyak sekali kejahatan, dari penipuan, dan tentunya setelah penipuan saya sudah nggak bisa menipu sana kemari, nipu orang tua, nipu saudara, saya tipu pinjemin segala yang punya dari saudara-saudara saya ini, tapi sudah nggak bisa saya tipu. Akhirnya saya melakukan pencurian, tindakan kriminal. Dan waktu itu juga saya sempat menjadi koordinasi untuk pembantu-pembantu rumah tangga. Ada di Bandung, di Jogja, di Gombong, Purwokerto, untuk tempat kelahiran saya sendiri. Di situ saya melakukan, dulu mungkin ada tahun 2002 itu rame-rame pembantu gasak uang majikan, gasak. Inilah saya koordinasinya. Tapi insya Allah hari ini dari tahun 2002 saya udah insaf dan kembali ke NKRI. Saya dikasih surat Al-Anfal ayat 72 ya. Orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ada 3. Yang mana yang beriman ini? Orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah. Itulah yang dikasih ke kita. Itu ayat Al-Quran, jadi kita menerima aja. Jadi kita dikasih, bagaimana kita mau berhijrah, kita dikasih ayat. Kita mau memfa'i, mau merampas, mencuri, dikasih ayat. Jadi apapun yang mau kita lakukan semua ayat, ada ayatnya. Tadi yang saya sebutkan dari awal, saya dulu mengkoordinir pembantu-pembantu. Jadi masuk ke majikan sehari 2 hari. Kalau majikan pergi, mereka juga ikut pergi. Tentunya dengan membawa hasil rampasan perang itu. Ghanimah. Betul tuh Pak, sampai mendatangkan mobil truk mengangkut semua barang-barang dari dalam rumah. Kalau untuk tim saya sendiri enggak. Hanya barang-barang kecil tapi berharga. Kita nggak pernah ngambil barang-barang besar tapi nggak ada nilainya. Ngerampok itu halal menurut Anda, Pak? Halal, karena kata di negara karunia Allah. Waktu itu. Di luar ini kafir semuanya. Yang belum berbaiat kepada negara karunia Allah adalah kafir. Bangga, Pak? Bangga waktu itu. Karena saya di NKRI itu musuh saya. Saya sudah didoktrin menjadi tentara Islam Indonesia. Jadi saya bangga waktu itu. Saya tidak mengatakan bahwa ini langsung perintah dari Pak Panji Gumilang atau Syekh kita, Syekh Mahat Al Zaitun. Tapi ini kita punya struktur. Karena saya hidup di teritorial. Dan masalah pertanggungjawaban bahwa pimpinan saya adalah Syekh Mahat Al Zaitun dan ibu kita negara NII adalah Al Zaitun juga. Saya pegang majalah Al Zaitun dari tahun 99. Tahun 2002 ini, edisi tahun 2000. Karena saya keluar, saya keluar ini tahun 2002. Dan saya dapat majalah ini dari sekitar tahun 2000. Ini terpegang dari dulu, nggak pernah saya keluarkan kemana-mana. Ini bukti, saya 3 tahun cuma mendapatkan majalah Al Zaitun. Karena pimpinan, saya waktu itu pernah bertanya sama pimpinan, Bi,
kalau negara Islam Indonesia ada di Indonesia sekarang ini, terus ibu kota kita di mana? Pimpinan saya menjawab, ya ini ibu kota kita ada di Al Zaitun, di Indramayu Hargelis. Walaupun saya belum pernah menginjak kakinya di Al Zaitun, cuma saya mendapatkan ini jadi saya yakin. Dan setiap satu Muharram, pimpinan saya, para hobilah dan yang lainnya itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Itu yang membuat saya yakin, udah perjuangan saya udah benar ya. Karena ibu kota saya ada di Al Zaitun, negara karunia Allah. Mohon maaf Syekh dan pengikutnya, mohon maaf juga kepada masyarakat. Saya harus menyakiti Anda semuanya karena kejujuran saya, karena saya nggak rela berbohong demi Anda bahagia. Karena hari ini tuh saya di posisi saya dibenci oleh masyarakat dan saya juga dibenci oleh pengikutnya Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi gini, Ma'had Al Zaitun saya analogikan begini ya, ada kelompok orang yang kerjaannya adalah mengedarkan obat terlarang. Oke? Udah dikonfirmasi oleh Pak Mahfud bahwa ini adalah bentukan negara. Oke? Jadi oleh negara orang-orang ini atau kelompok ini dibikinkan apotik oleh pemerintah. Yang di dalam apotik itu menjual obat yang sesuai dengan izin BP POM. Sesuai, yang legal semuanya. Obat-obat itu yang dikonsumsi oleh kami para santri Al Zaitun. Gitu. Dimana kalau realnya itu adalah dibuat sebuah lembaga pendidikan pesantren di mana kurikulumnya semuanya kegiatan di dalam Al Zaitun adalah sesuai dengan rekomendasi Kemenak. Tapi di situ juga apotik ini tempat bersembunyi bandar atau pentolan-pentolannya pengedar obat terlarang tadi. Yang dijual di masyarakat di dalam Al Zaitun. Oke, korbannya adalah masyarakat, bukan santri Al Zaitun. Santri Al Zaitun minum obat yang legal. Gitu. Yang kemudian mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang orang-orang ini adalah pengedar-pengedarnya atau mereka yang minum-minum obat terlarang tadi. Obat itu ini analogi kan ya Mas ya? Ini analogi. Analogi ya? Ini analogi. Obat itu kalau sampai ke minum satu pil aja, maboknya kayak Bapak tadi itu. Bisa mencuri, merampok, dibentuk sama negara loh, dibentuk sama negara loh. Dan itu sampai hari ini masih ada kegiatan itu. Siapa korbannya hari ini kita lihat? Kami santri kena stigma oleh masyarakat, diolok-olok di media sosial. Santri Al Zaitun tinggal bayar 2 juta udah boleh zina. Di masyarakat kami dipandang begitu, kami malu. Berapa banyak influencer yang mengolok-olok kami. Padahal kami baik-baik saja. Siapa lagi korbannya? Rakyat Indonesia seperti bapak-bapak ini, ibu ini. Bukan 1-3 orang ini, bukan. Ratusan ribu orang. Kita ada bencana alam ya. Hilang 1 orang aja beritanya itu bisa sebulan 24 jam diputar. Hilang 1 orang. Ini ratusan ribu orang kayak gini negara main loh. Udah masuk ke penyidik tersangkanya nggak ada, gimana coba? Iya. Al Zaitun itu apotik yang legal, itu pusat pendidikan yang legal. Masuk ke sana ya pasti dilihatin itu emang di situ mau intelijen kayak mau polisi kayak tinggal di situ 24 jam nggak ada yang diceritain sama bapak-bapak ini, nggak akan ada. Ayo dong, kami sebagai alumni udah capek, kami dari tahun 2002 sampai hari ini tuh capek di masyarakat, kami dicap, di stigma buruk. Waktu itu saya kepala BIN ya. Buat seorang intelijen itu kan musuhnya musuh adalah kawan saya. Dan terus terang musuh dari Republik Indonesia adalah NII zaman dulu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan. Ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi.
untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur, yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Karena dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikannya ke sana. Jadi buat saya kan tinggal ngikutin itu aluran sistemik dalam berpikir, sehingga saya tinggal konfirmasi aja melihatnya bagaimana. Kalau saya dituduh-tuduh berada di belakang, berarti di belakang Presiden saya, Republik Indonesia, di belakang Presiden Habibie, karena dia yang meresmikan kan. Dan Presiden itu kepala pemerintahan dan kepala negara, kan nggak sembarangan itu. Pasti udah ngirim, itu sudah mengirim tim yang dipimpin oleh Menteri Agama, sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bakin dulu. Ya saya kan dasarnya itu, ya, dan saya juga ke sana, saya tinggal konfirmasi aja bahwa dasar yang bahwa kesimpulan yang diambil pada masa lalu oleh presiden yang lalu, saya anggap ya tentu tidak sembarangan gitu kan. Orangnya bego, ya kan. Presiden juga punya tangan banyak, apalagi beliau ketua umum IJMI kan gitu. Jadi saya rasa, saya percaya itu, sehingga saya juga selidiki dan tidak ada apa-apa. Yang saya heran, ributnya sekarang itu justru yang bikin heran itu. Sekarang jadi ribut, nah ada apa? Masyarakat perlu hati-hati dan harus cerdas berpikir. Ini ada apa sebetulnya? Dan siapa sebetulnya di belakang ini mau main apa gitu? Apa ingin mengambil alih pondok pesantren Al-Zaitun supaya mimpinya itu jadi cita-cita? Cita-cita kan fisiknya ada gitu. Jadi nantinya ada, wah secara fisik nih saya jadi punya ini gitu. Kalau yang kepengen ngambil itu kan begitu. Kalau punya ini maka mimpi saya jadi betul-betul jadi cita-cita gitu. Nah, ini harus waspada. Ya mudah-mudahan kalian semua selamat di dalam hidup ini bernegara dan berbangsa. Cepatlah sejahtera seperti negeri-negeri orang yang pada sejahtera, nggak ribut aja urusan beginian gitu. Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram. Duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu
lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma bin Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Ibu sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kamu kalau ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu. Jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci tuh. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Kanan di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Sebelumnya diberitakan, kontroversi yang diciptakan oleh Panji Gumilang sebagai pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu berbuntut pada desakan pencabutan izin dan penutupan pesantren. Sejumlah aksi massa pun dilakukan berbagai elemen masyarakat untuk mendesak pemerintah Indonesia supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap atas perbuatannya. Namun penutupan Ponpes Al Zaitun Indramayu tidak disetujui oleh sejumlah orang. Di sini saya mempertanyakan aksi massa yang menuntut supaya Panji Gumilang ditindak dan ditangkap. Banyak sekali penceramah-penceramah atau ulama seperti Abdul Somad dan Bahar Smith yang sering sekali mengujar kebencian, tapi sampai saat ini tidak ditangkap. Seperti contohnya Abdul Somad menghina umat minoritas terutama agama Kristen dengan mengatakan di salib ada jin kafir dan di patung ada jin, begitu kata Abdul Somad. Sudah beberapa kali warga mendesak pemerintah untuk menangkap atau mengadili Abdul Somad, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Bahkan Abdul Somad dilindungi oleh Ormas MUI. Kadrun mendorong agar Ponpes Al Zaitun Indramayu dikelola oleh Ormas MUI dan Panji Gumilang pimpinannya diganti. Mereka mengatakan memang sebaiknya pesantren jangan ditutup, hanya Panji Gumilang yang dajal itu diganti. Begitu ucap Kadrun. Menurut Kadrun, Panji Gumilang memang sudah layak untuk ditangkap karena sudah membuat keresahan di dalam masyarakat. Panji Gumilang dinilai sebagai sosok yang kurang ajar, begitu kata Kadrun. Kalau bisa diganti, Panji Gumilang itu diganti oleh Ustadz Adi Hidayat. Lebih lanjut, Kadrun pun mengatakan, selain Ustadz Adi Hidayat, mereka mau mengajak ustadz-ustadz lainnya, seperti Abdul Somad. Jadi Kadrun maunya penceramah Al Zaitun adalah orang-orang seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah yang suka mengujar kebencian dan suka menghina agama lain, seperti Abdul Somad yang sering sekali menghina di salib ada jin kafir. Sebelumnya Panji Gumilang tampak begitu emosi dengan MUI lantaran pernyataan dari Ormas MUI yang menyebutkan bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu sesat. Tak hanya itu, menurut Panji Gumilang, pihak Ormas MUI juga menyebut bahwa Ponpes Al Zaitun Indramayu haram sehingga tidak boleh menimba ilmu. Panji Gumilang mengatakan kepada seluruh warga Indonesia agar jangan terprovokasi oleh sikap daripada Ormas MUI yang tidak mempunyai akhlak itu. Panji Gumilang juga menyebutkan bahwa MUI telah melakukan tuduhan terhadap Ponpes Al Zaitun Indramayu tanpa tabayun terlebih dahulu.
Panji Gumilang juga membantah pernyataan daripada MUI yang mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi di Ponpes Indramayu Al Zaitun. Katanya MUI sudah datang meneliti. Itu hanyalah kebohongan MUI belaka. Dan menurut Panji Gumilang, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kemenang itu sudah keluar. Lalu di tahun 2002, MUI juga melakukan penelitian, akan tetapi tidak pernah menginjak kaki ke Ponpes Al Zaitun Indramayu. Kemenang menyampaikan surat ke Al Zaitun dan semua difasilitasi oleh Al Zaitun. Tetapi MUI sudah masuk ke Al Zaitun, namun satu lembar surat pun tidak ada. Panji Gumilang dengan tegas menyebutkan bahwa MUI telah melakukan penipuan, penghasutan, dan mengguncang banyak orang. MUI tidak berakhlak, begitu kata Panji Gumilang. Menurut Panji Gumilang, Ponpes Al Zaitun Indramayu hanya memiliki tujuan untuk menjadikan anak-anak muda Indonesia untuk menjadi lebih baik. Panji Gumilang bahkan mengatakan ormas MUI bukan akhlak muslim dan bukan akhlak umat manusia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Geraman Panji Gumilang kepada ormas MUI setelah dituding sesat dan haram oleh pimpinan daripada ormas MUI. Saking geramnya dengan ormas MUI, Panji Gumilang sampai-sampai menyerang MUI dengan menyebut MUI adalah sarang teroris. Panji Gumilang mengatakan MUI telah menanamkan kebencian kepada umatnya, dan justru yang ada teroris itu ada di ormas MUI, begitu kata Panji Gumilang. MUI hanyalah ormas, seperti halnya ormas FPI dan ormas HTI yang dibubarkan oleh pemerintah. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI kepada Ponpes Al Zaitun tidak ada artinya. Itu yang dikatakan oleh Panji Gumilang. Begitu saja berita hari ini, tuliskan opini kalian tentang perkataan Panji Gumilang yang mengatakan MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju dengan pendapat Panji Gumilang? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Jumlah like menunjukkan dukungan kalian kepada Panji Gumilang yang mengatakan ormas MUI adalah sarang teroris. Apakah kalian setuju MUI dibubarkan? Jika kalian setuju, ayo like video ini sekarang juga. Panji Gumilang mengatakan bahwa sudah banyak anggota daripada ormas MUI yang ditangkap karena urusan teroris. Dan ini menunjukkan bahwa MUI merupakan sarang teroris. Begitu saja video hari ini. Jika kalian suka dengan apa yang saya sampaikan, pastikan Anda semua menekan like di video ini sekarang juga. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.